Latar belakang perlawanan rakyat Papua ini terjadi dikarenakan adanya gerakan Koreri rakyat Papua yang dipimpin oleh L. Romkeren. Munculnya gerakan Koreri ini disebabkan karena adanya penindasan serta penderitaan yang dialami oleh rakyat Papua pada masa penjajahan Jepang. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam perlawanan rakyat Papua yaitu ada Frans Kaisiepo, Johannes Abraham Dimara, Martin Indey, dan Silas Papare. Bentuk perlawanan. Perlawanan rakyat di Biak yang terjadi tahun 1944 merupakan perlawanan rakyat di Biak yang dipimpin oleh L. Romkeren. Perlawanan rakyat di Pulau Yapen Selatan merupakan perlawanan rakyat Papua dalam mengusir penjajahan Jepang yang dipimpin oleh Nimrod. Jepang kala itu masih berperang melawan sekutu pada Perang Asia Pasifik. Salah satunya adalah perang yang terjadi di Pulau Yapen Selatan. Perlawanan rakyat di Tanah Besar, Daratan Papua merupakan perlawanan rakyat di Tanah Besar Papua yang dipimpin oleh Simpson. Akhir perlawanan rakyat Papua dalam memerintah pendudukan Jepang diawali dengan adanya gerakan Koreri. Gerakan Koreri merupakan gerakan perlawanan rakyat Papua khususnya di daerah Biak. Gerakan Koreri adalah gerakan yang menjadi wujud kekecewaan masyarakat Papua atas ketidakadilan dan kekejaman yang dilakukan oleh kolonialis di Papua. Perlawanan ini dipimpin oleh Romkeren. Gerakan Koreri dibelangi oleh penderitaan rakyat yang diperlakukan oleh semena-mena, dibukuli dan diniaya. Dalam Latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda terjadi karena ambisi Belanda untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara pada abad ke-19. Namun butuh waktu lama bagi Belanda untuk bisa menaklukkan wilayah Aceh. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam perlawanan rakyat Aceh ini ialah Panglima Polim, Sultan Mahmud Syah, Tuanku Muhammad Daud, Tengku Umar, Tengku Cik Ditiro, Cunyadin, dan Pocut Baren. Untuk tokoh Belandanya ada J.H.R. Kohler, Jan van Swieten, Snok Hurgroje. Bentuk perlawanan. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikorbankan perang fisabilillah, di mana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1903. Dalam perang gerilya ini, pasukan Aceh di bawah Teku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan. Pada tahun 1899, ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Van der Dusen di Malabo, Teku Umar gugur. Tetapi Cut Nyadin, istri dari Teku Umar, kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya. Hasil akhir perlawanan. Satu persatu pimpinan perlawanan rakyat Aceh menyerah atau terbunuh. Teku Umar terdesak ke Malabo dan akhirnya gugur pada tahun 1899. Panglima Polim menyerah pada tahun 1903, demikian pula dengan Sultan Muhammad Daud Shah. Pada tahun 1904 memaksa Aceh harus menandatangani perjanjian singkat yang dikeluarkan oleh Van Hoots. Tahun 1905 Cut Nyadin berhasil ditangkap dan kemudian wafat pada 1910. Kematian Cut Nyadin pun menjadi penanda berakhirnya perang. Pemberontakan atau perlawanan peta di Blitar terhadap Jepang dilatar belakangi oleh semakin sulitnya kehidupan masyarakat di sana dan keinginan mereka untuk merdeka. Mereka percaya bahwa tentara Jepang akan segera kalah dalam Perang Asia Timur Raya, sesuai dengan berita yang mereka dapatkan dari radio internasional, yang dimana satu persatu daerah Asia jatuh ke tangan sekutu. Kemudian bentuk perlawanan. Pada tanggal 14 Februari 1945, pasukan peta di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi melakukan sebuah pemberontakan. Akan tetapi pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh Jepang dengan cara memanfaatkan masyarakat atau pribumi yang tidak ikut dalam pemberontakan. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan peta di Blitar adalah Soeprijadi, Soekarno, SBY, Budiono, Soekarni Kartowirjo, dan Jarod Saiful Hidayat. Akhir pemberontakan peta di Blitar adalah seluruh pasukan dalam pemberontakan ini disiksa melalui penahanan Kompetai atau PM dan diadili hukuman mati dengan hukuman penggal yang sesuai dengan hukum militer Kekaisaran Jepang di Everlet pada 16 Mei tahun 1948.